Pada episode ini terlihat Matthew dan Jacob tengah memeriksa kaca yang pecah. Matthew berpendapat bahwa pesawat masih bisa bertahan. Jacob mengatakan bahwa untuk memastikannya harus ada pengecekan dari luar. Berlanjut ke Azaz dan Dominic yang tengah berbincang. Zara kemudian datang dan meminta Dominic untuk menjauh dari Azaz. Zara tidak suka Azaz mendekatinya ataupun anaknya. Terlihat Terenzio yang berusaha mengajak Matthew berdiskusi. Ia ingin segala keputusan yang ada didiskusikan bersama agar Matthew tidak mengambil keputusan secara pribadi saja. Jacob sempat emosi karena Terenzio juga menyalahkan mereka atas peristiwa Gabriel. Namun Matthew berusaha menengahinya. Richard yang ada di sana kemudian mendukung Terenzio bahwa mereka harusnya bekerja sama dalam kondisi ini. Tak lama kemudian datang Horst yang mengabarkan bahwa mereka menemukan pesawat lain melalui radionya. Pesawat itu mengatakan bahwa mereka menemukan bunker bawah air yang bisa digunakan untuk berlindung di daerah Hawaii. Mereka juga menjelaskan fasilitas yang ada di sana. Di kokpit, Matthew kembali berkomunikasi dengan pilot pesawat lain yang tadi memberitahunya mengenai tempat berlindung. Terenzio mendengarnya dan kembali kesal karena ia berpikir bahwa Matthew mengambil keputusan sendiri lagi. Laura kemudian menenangkan Terenzio. Ia berusaha menjelaskan bahwa Matthew sedang berkomunikasi. Mereka lalu terlibat pertengkaran. Sylvie mengajak Matthew berdiskusi mengenai rencana lain jika mereka gagal ke Hawaii. Namun Matthew tampak emosi menghadapi Sylvie. Mereka kemudian mengabarkan kondisi yang dihadapi membuat emosi semua orang tidak stabil. Sylvie kemudian menyarankan Matthew untuk beristirahat atau agar Laura memberikannya suntikan atau pil untuk menenangkan dirinya. Meskipun Matthew meminta Laura untuk mengutamakan penumpang, Sylvie berpikir bahwa keselamatan Matthew jauh lebih penting. Karena tanpa Matthew mereka tidak akan bisa menyelamatkan para penumpang. Tak lama kemudian mereka mendengar keributan di belakang. Matthew berniat untuk mengeceknya namun Sylvie mencegahnya. Ia meminta Matthew untuk tetap di sana dan beristirahat. Sylvie kemudian keluar untuk mengecek apa yang telah terjadi. Rupanya terjadi pertengkaran antara Terenzio dan Laura. Terenzio dan Richard melarang penumpang makan kalau belum ada aturan yang jelas di pesawat itu. Terenzio dan Richard ingin kalau segala sesuatu di dalam pesawat diputuskan secara demokratis dengan voting. Richard menjelaskan aturan yang ia dan Terenzio inginkan. Azaz kemudian menyanggahnya. Keduanya lalu bertengkar. Terdengar suara Matthew memanggil Sylvie untuk segera kembali. Mereka yang tengah bertengkar terdiam dan Sylvie langsung bergegas ke sana. Rupanya ada sebuah perangkat yang terbakar dalam pesawat. Matthew segera menyuruh Sylvie untuk membaca buku panduan agar mereka dapat segera menangani kebakaran. Belum sempat mereka melakukan apapun, peringatan kebakaran mati dengan sendirinya. Keduanya pun bingung. Tak lama kemudian muncul peringatan selanjutnya. Matthew mulai menarik benang dari dua peringatan tanpa sebab yang baru saja terjadi. Ia menjelaskan bahwa kedua sistem tersebut terhubung dengan roda. Ia lalu beropini bahwa salah satu dari tentara yang mereka tinggalkan di bandara berhasil menyeludup melalui roda pesawat dan mengakibatkan dua kejadian itu. Adegan kemudian berlanjut ke Matthew yang keluar dari kokpit. Ia menemukan para penumpangnya sedang berkerumun. Laura kemudian menjelaskan bahwa Gabriel mengirim pesan melalui Instagram ini. Matthew menanyakan apa isi pesannya. Laura mengatakan bahwa Gabriel tidak menyalahkan mereka atas ketertinggalannya di bandara. Terenzio nampak memojokkan Matthew atas peristiwa itu. Matthew lalu menenangkan semua orang yang terutama Jacob. Ia segera menjelaskan bahwa apa yang masalah baru yang mereka hadapi itu. Beberapa penumpang tidak percaya dengan apa yang Matthew katakan. Jacob yang merupakan teknisi pesawat menjelaskan kemungkinan yang terjadi jika tentara itu mengutak-atik mesin pesawatnya. Matthew lalu mengatakan bahwa mereka harus mencegah itu terjadi. Ia juga menjelaskan bagaimana rencananya untuk membuat tentara itu tidak bisa bertahan di bawah. Setelah menjelaskan rencananya, ia meminta seluruh penumpang untuk kembali duduk dan memakai sabuk pengamannya agar mereka bisa melanjutkan perjalanan kembali. Lalu muncul Terenzio yang kembali memulai perdebatan.
Ia menyanggah apa yang Matthew usulkan karena tidak mengambil keputusan melalui voting. Laura kesal karena di keadaan yang genting seperti itu, Terenzio masih saja berulah. Matthew akhirnya meminta pendapat semua orang dan semuanya setuju agar tentara itu segera dibereskan. Matthew kembali ke kokpit. Di kokpit mereka semua berdiskusi kembali mengenai tentara yang bisa saja mengutak-atik hidroliknya dan rencana apa yang akan mereka ambil. Matthew lalu mengambil keputusan untuk menurunkan roda pesawat saat itu juga agar tentara yang bersembunyi membeku dan jatuh ke daratan. Beralih ke Azaz dan Laura yang tengah berbincang bersama. Azaz nampak menjelaskan apa kesibukan dan pekerjaannya. Akibat suhu di luar yang sangat dingin, terlihat kaca yang sudah berlubang itu mulai retak. Dilanjutkan dengan Terenzio dan Richard yang tengah berbincang bersama di kursi belakang dekat penyimpanan makanan. Datang Ines yang hendak mengambil minum. Namun Terenzio menjulurkan kakinya membuat Ines kemudian terjatuh. Keduanya tidak memperbolehkan Ines mengambil makanan ataupun minuman selama Matthew belum menyetujui untuk demokrasi. Ines marah dan meluapkan emosinya kepada mereka berdua. Semua orang yang mendengar suara itu dan Ines langsung menghampirinya. Sementara itu Laura melihat kaca jendela yang hampir pecah. Ia memperingatkan semua penumpang dan kaca kemudian pecah. Hal itu membuat semua barang di dalam pesawat berhamburan keluar. Selang oksigen otomatis turun. Matthew memperingatkan semua penumpang agar segera memasang selang tersebut dan tetap tenang. Di kokpit pun terjadi ketegangan antara Sylvie dan Matthew. Keduanya berusaha memperbaiki keadaan. Jakub mengambil sebuah papan dan langsung menutupkan ke jendela yang pecah. Setelah jendela berhasil ditutup oleh Jakub, semuanya kembali normal. Zara panik karena selang oksigen milik anaknya terbawa keluar. Jakub dan Laura segera menolong Ines yang terjatuh dan pingsan di lantai pesawat. Sementara Horst dan Ayas menghampiri Zara yang masih kebingungan. Di sini Dominic akan kesusahan bernafas jika ia tidak menggunakan selang oksigennya dan mereka tidak membawa cadangannya. Matthew tengah berbincang dengan Terenzio dan Richard. Sebelumnya ia telah meminta Richard untuk mengawasi jendelanya, namun Richard malah duduk bersama Terenzio di belakang. Terenzio nampak kembali memojokkan Matthew dengan apa yang baru saja terjadi. Beralih ke Azaz yang sigap membuatkan selang oksigen baru untuk Dominic. Ia memanfaatkan selang oksigen pesawat dan merakitnya sendiri agar bisa digunakan oleh Dominic. Setelah Ines terbangun, Matthew menjelaskan tujuan barunya. Ia mengatakan bahwa ia akan ke Hawaii setelah pesawat memutar. Beberapa orang nampak memberikan usulan lain. Dilanjutkan dengan Azaz yang berhasil merakit selang oksigen untuk Dominic. Zara dan Dominic lega setelahnya. Kemudian Sylvie memanggil Matthew untuk kembali ke kokpit. Sylvie tidak paham dengan peringatan yang muncul di sana. Matthew mengatakan bahwa itu peringatan dari sistem hidroliknya. Ia lalu menjelaskan lebih rinci. Matthew lalu mengatakan bahwa solusinya adalah mengirim beberapa orang untuk mengecek kondisi di bawah dan mengeluarkan tentara itu. Adegan berlanjut dengan pertengkaran antara Matthew dan Terenzio. Matthew bersama Jakub dan Azaz berusaha meminta alat alas yang dipegang Terenzio. Namun ia tak mengizinkannya selama Matthew tidak mengadakan voting. Akhirnya Matthew mengadakan voting dan semuanya setuju untuk mengeluarkan tentara itu. Matthew kemudian meminta alat las dan senapan milik Terenzio. Terenzio kembali membuat emosi karena ia tidak akan memberikan senjatanya jika ia tidak ikut ke bawah. Padahal hanya ada sedikit ruang di bawah. Akhirnya Terenzio ikut Jakub dan Azaz untuk mengecek ke bawah. Sementara Richard diminta Terenzio untuk tetap di dalam dan mengawasi kondisi di sana. Di belakang terlihat Horst yang tengah mengajak Usman berbicara mengenai pisau milik Azaz. Ia berencana untuk memberitahu Matthew. Kembali lagi ke kokpit.
Matthew menghampiri Sylvie dan mengatakan bahwa Terenzio adalah masalah untuk mereka. Keduanya kemudian berbincang. Matthew menanyakan tujuan mendarat mereka kepada Sylvie. Sylvie kemudian mengusulkan Atu dan Matthew setuju dengan usulannya. Saat Matthew meminta Sylvie untuk memasukkan koordinatnya, Sylvie mengingatkan Matthew mengenai voting. Namun Matthew berpikir bahwa Atu adalah lokasi terdekat untuk mereka memperbaiki jendela. Beralih ke Jakub yang tengah melubangi ruangan di bawah agar bisa segera memeriksa tentara yang nyusup. Setelah berhasil menjebol, mereka kemudian masuk satu persatu. Adegan beralih ke Laura yang membagikan air minum. Ia menghampiri Zara dan Dominic. Mereka lalu berbincang mengenai penyakit Dominic. Mereka membahas diagnosa Dominic dan obat yang sudah dikonsumsi Dominic. Kembali lagi ke Jakub dan timnya yang sudah berada di bawah. Mereka segera melubangi lantai agar bisa mengecek tentara itu. Terlihat di kokpit, Laura datang dan menanyakan kondisi Matthew. Ia juga menyarankan agar Matthew membawa pesawat untuk terbang lebih rendah demi keselamatan Dominic. Matthew menyanggahnya karena ia mementingkan keselamatan bersama. Jika ia terbang rendah, maka bahan bakar yang digunakan akan semakin banyak sedangkan mereka harus hemat bahan bakar. Laura kemudian meminta untuk berbicara berdua dengan Matthew. Sylvie mengizinkan dan bersedia keluar dari sana. Laura duduk di tempat Sylvie dan mulai berbicara dengan Matthew. Ia rupanya mengetahui bahwa Matthew menghamili teman Gabriel dari pesan Gabriel yang dikirim ke Ines. Gabriel mengatakan bahwa Matthew bukanlah pria terhormat. Laura mencoba membujuk Matthew agar ia menempatkan Dominic seperti anaknya sendiri dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk keselamatan anaknya itu. Laura kemudian pergi. Sebelum ia keluar dari kokpit, Matthew mengatakan bahwa ia bersedia terbang lebih rendah demi anak itu. Beralih ke Horst dan Richard, mereka berdiskusi mengenai Terenzio. Horst bertanya apakah Richard sepenuhnya percaya dengannya sebagai tentara yang terhormat. Lalu kembali lagi ke Jakub dan dua orang lainnya yang telah berhasil melubangi lantainya. Mereka menerangi area di bawah dan untuk berjaga mereka menodongkan senjatanya. Namun karena senapannya sedikit terlalu masuk ke dalam, tentara itu meraih senapan dan menggigit jari Terenzio. Azaz yang melihat kekacauan itu langsung bertindak menembak tentara tersebut. Ketiganya lalu kembali masuk dan melihat para penumpang yang menyambut kedatangan mereka. Azaz mendekat dan Laura langsung menodongkannya dengan pertanyaan. Rupanya para penumpang telah mengetahui rahasia Azaz. Azaz membedah perut Nabil yang tewas untuk mengambil berlian yang telah ditelan Nabil. Tuduhan bukan tanpa bukti karena Usman telah melihat selimut dengan noda darah, ditambah lagi Azaz memiliki sebuah pisau yang sebelumnya telah ia gunakan untuk merakit selang oksigen untuk Dominic. Azaz yang telah terpojok akhirnya menjelaskan semua yang telah ia lakukan. Akhirnya untuk mengadili Azaz dengan tetap berlandaskan demokrasi, Richard mengusulkan untuk memborgol Azaz di ruangan bawah. Richard melakukannya karena mereka juga telah meninggalkan 3 tentara pembunuh itu di bandara terakhir. Semua orang setuju dengan saran Richard. Azaz mengancam bahwa Richard akan menyesal telah melakukan hal itu. Dan film pun... Kita lanjutkan ke episode 4. Pada episode ini terlihat Richard, Sylvie, dan Laura yang tengah berdebat mengenai Azaz. Richard menginginkan Azaz untuk dikeluarkan dari pesawat, namun Sylvie tidak bisa memutuskannya. Ia harus menunggu Matthew. Richard makin emosi karena dia tidak menginginkan Matthew sebagai pengambil keputusan. Azaz yang mendengarnya meminta agar ia diberi kesempatan untuk menjelaskan lebih detail apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Azaz malah menutup lubang di lantai itu. Richard kemudian menghampiri Terenzio yang hanya terduduk di kursi penumpang. Richard bertanya mengapa ia seakan tidak peduli, padahal dari awal dia curiga dengan Azaz. Ines kemudian memperingatkan Richard agar tidak membuat kegaduhan karena Dominic sedang tidur. Pertengkaran kemudian terjadi antara Ines dan Richard. Jakub yang tengah membetulkan jendela kemudian memerintahkan mereka untuk tenang. Keduanya kemudian kembali berbincang dengan lebih tenang. Tak lama kemudian Matthew datang dan mengatakan bahwa bahan bakar telah terisi.
Ia juga menanyakan kondisi jendela kepada Jacob. Ini sempat menanyakan tujuan mereka dan Matthew pun menjelaskan mereka tidak sempat ke Hawaii karena matahari akan segera terbit. Setelahnya Richard mengajak Matthew berbincang mengenai Azaz. Ia menyarankan agar Azaz ditinggal saja di sana. Matthew kemudian menjawab bahwa ia harus melakukan voting atas Azaz dan mereka tetap harus berangkat 20 menit lagi. Adegan berlanjut ke Richard yang memimpin diskusi tentang Azaz. Ia tampak sangat bersemangat untuk mengeluarkan Azaz dari sana saat Matthew mengingatkan bahwa waktu tersisa 5 menit lagi. Terenzio membela Azaz. Ia mengatakan bahwa apa yang Azaz lakukan di bawah tekanan. Ia kemudian menawarkan bantuan untuk kembali ke Brasil dan kembali ke camp NATO tempatnya bekerja karena ia mengetahui bahwa ada tempat berlindung di sana. Jika semua orang setuju dengan misi Terenzio, ia membutuhkan Azaz untuk tetap bersama mereka semua. Ia kemudian menjamin Azaz dan mengatakan jika Azaz berulah, maka Terenzio juga harus diturunkan bersamanya. Richard tampak bingung dengan sikap Terenzio yang malah berbalik memihak Azaz. Namun akhirnya voting dilakukan dan sebagian besar penumpang setuju dengan misi Terenzio. Matthew lalu meminta semua orang untuk kembali naik ke pesawat. Terenzio melepaskan borgol Azaz dan mengatakan bahwa keduanya telah impas. Ia meminta Azaz agar tidak mengganggunya sampai ke Brasil. Pesawat kembali berangkat. Terlihat Sylvie menghampiri Ines dan mengajaknya berbincang. Ia meminta Ines untuk mencari informasi terbaru mengenai NATO atau Hawaii. Ines malah melempar tugas itu ke Horst yang seorang teknisi jaringan. Tak lama kemudian, Horst dan Laura datang menghampiri mereka. Horst rupanya ingin membicarakan sesuatu dengan Sylvie. Mereka kemudian menuju kokpit. Di sana Horst mendiskusikan mengenai makanan yang mereka bawa sebagian persediaan. Ia menjelaskan bahwa matahari yang mengenai makanan-makanan itu mengubah struktur makanan tersebut sehingga makanan menjadi hambar dan aneh. Namun ia mengatakan bahwa makanan kaleng masih aman. Matthew lalu menyarankan untuk mencari persediaan makanan kembali di Brasil nanti. Sylvie meminta Horst untuk merahasiakan hal itu dari para penumpang agar tidak terjadi pertengkaran lagi. Setelah Horst keluar dari kokpit, Sylvie berbincang dengan Matthew. Ia bertanya sikap Matthew yang berubah. Ia meminta agar Matthew menjelaskan ada apa sehingga Sylvie bisa membantunya. Matthew kemudian menjelaskan mengenai masalahnya tentang hubungan gelapnya dengan Cole, pramugari yang tertinggal di Brasil. Adegan beralih ke Richard yang menghampiri Usman dan berterima kasih karena ia telah membelanya. Namun Usman justru meminta maaf karena telah membuat Richard salah paham dengan sikapnya. Richard kemudian meninggalkan Usman. Terlihat Ines yang tengah membersihkan kursi penumpang. Ines kemudian berbincang dengan Usman. Beralih ke Jacob, Sylvie dan Laura yang ada di tempat penyimpanan makanan. Tiba-tiba datang Terenzio yang mengatakan bahwa ia ingin ke toilet. Laura mengusirnya dan memintanya untuk menggunakan toilet yang ada di depan saja. Laura dan Ines kemudian saling bercerita sebelum akhirnya Laura teringat masa lalunya dan bergegas meninggalkan Sylvie dan Jacob di sana. Jacob kemudian mendekat ke Sylvie dan mengajaknya berbicara. Namun Sylvie malah merespon percakapan tersebut dengan sedikit emosi. Sesaat sebelum Jacob meninggalkannya, ia mencoba memperbaiki keadaan dengan sambil merespon Jacob dengan tenang. Keduanya lalu berbincang hingga pesawat kembali mengalami masalah. Sylvie bergegas ke kokpit untuk menemui Matthew. Di sana ia merasa aneh dengan sikap Matthew. Matthew berkeringat dan mengatakan bahwa ia kepanasan. Sylvie kemudian mengatakan bahwa Horst ingin berbicara dengan Matthew. Namun Matthew menolak dengan alasan ia adalah kapten. Sylvie keluar untuk memanggil Azaz dan Richard. Setelahnya Sylvie kembali masuk dengan Azaz dan Richard ada di pintu kokpit. Sylvie berbincang dengan Matthew sebentar sebelum akhirnya ia menyuruh Azaz dan Richard membawa Matthew paksa dari kokpit. Matthew kemudian diletakkan di lantai. Azaz mengatakan bahwa Matthew butuh istirahat. Matthew dengan sedikit kesal mengatakan bahwa ia hanya kepanasan saja dan butuh membasuhi wajahnya dengan sedikit air. Ia kemudian bergegas kamar mandi.
Tak lama, Richard mendengar suara dari radio di bawah lantai yang mereka pijak. Adegan kemudian beralih ke Jakub, Horst, dan Terenzio yang mengecek suara di radio. Suara itu tidak jelas membuat mereka menebak-nebak suara apa yang sebenarnya terdengar di radio. Terenzio lalu menyadari bahwa itu adalah suara manusia. Jakub membenarkannya dan ia menebak bahwa seseorang itu berbicara dengan bahasa Rusia. Horst kemudian mengingatkan bahwa Zara adalah orang Rusia dan bisa saja membantu mereka untuk menerjemahkan suara itu. Berlanjut ke Zara yang tengah menghampiri Azaz di tempat persediaan makanan. Ia bertanya mengenai berlian yang diambil dari perut Nabil. Zara ingin tahu apa alasan sebenarnya ia melakukan itu, karena Dominic ternyata menyukai Azaz. Azaz kemudian menjelaskan alasannya. Keduanya kemudian berbincang hingga Horst datang untuk meminta bantuan Zara. Keduanya lalu bergegas ke ruang radio. Mereka menyimpulkan bahwa suara yang mereka dengar adalah kosmonaut. Setelah suara tersebut hilang, Jakub kemudian masuk ke kokpit. Ia melihat Ines dan Sylvie sedang berbincang. Ines rupanya memberikan informasi bahwa Mars Prior tidak aman. Ia mendapat info bahwa pesawat lain hancur di sana. Setelahnya, Jakub memberitahukan bahwa ia dan beberapa penumpang lain mendengar kosmonot di radio. Ia kemudian memerintahkan Sylvie untuk mencatat koordinatnya dan memberitahu Matthew. Sesaat sebelum mencatat, Sylvie menyadari bahwa seharusnya Matthew ada bersama Jakub. Jakub kemudian keluar dari kokpit dan bertanya Matthew kepada penumpang yang lain. Laura kemudian sadar bahwa terakhir Matthew masuk ke toilet. Jakub dan Laura langsung menuju ke toilet. Keduanya menemukan Matthew yang telah pingsan. Laura langsung mengecek kondisinya dan mendiagnosis apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Ia mengatakan bahwa ia bisa menggunakan antibiotik untuk Matthew, namun luka infeksi di tangannya harus diamputasi. Semua penumpang yang menyimak Laura kemudian membantu Laura untuk memberikan masukan. Terjadi perdebatan di sana antara Laura dan beberapa penumpang yang mencoba memberi saran. Mereka juga kebingungan siapa yang akan mendaratkan pesawat jika Matthew tidak ada. Azaz kemudian mengatakan bahwa Sylvie bisa mendaratkan pesawat itu. Adegan berlanjut ke Horst dan Jakub yang berdiskusikan hal itu dengan Sylvie. Sylvie yang bukan seorang pilot pesawat tentu tidak bisa melakukan hal itu. Ia tidak mengerti langkah-langkah untuk mendaratkan pesawat. Horst lalu menyarankan Sylvie agar menonton video daring. Jakub mengiyakan saran itu dan mengatakan bahwa ia akan membantu Sylvie. Sylvie pun mengiyakan jika cuaca bagus, ia punya peluang yang tipis untuk bisa mendaratkan pesawat itu. Namun, ia tidak bisa membawa pesawat lepas landas karena hal itu jauh lebih rumit. Ia meminta Horst dan Jakub untuk mengatakan kepada Laura bahwa Laura harus segera mengobati Matthew sebelum matahari terbit karena nyawa semua penumpang bergantung padanya. Adegan beralih ke Ines yang memberitahukan kepada para penumpang bahwa Sylvie akan segera melakukan pendaratan. Berlanjut ke Terenzio dan Richard yang mencoba memperbaiki keadaan mereka berdua. Terenzio meminta Richard untuk ikut serta dalam misinya itu. Richard akhirnya berbaikan dengan Terenzio dan berjanji akan membantunya. Di kokpit, tampak Jakub yang menonton video daring dan memberikan arahan kepada Sylvie untuk melakukan pendaratan. Di tengah-tengah video, Sylvie mengatakan bahwa pendaratan dilakukan berdasarkan cuaca dan kondisi landasan yang berbeda. Ia pesimis bisa mendarat dengan berbekal video tutorial di bandara Birds Island itu. Namun Jakub menyemangati Sylvie dan mengatakan bahwa mereka akan berhasil karena Sylvie melakukannya dengan baik. Jakub lalu melihat ada sebuah pesawat di landasan yang akan mereka tempuh. Sylvie mengatakan bahwa ia akan memutar terlebih dahulu. Namun sial, mesin pesawat macet dan kembali terjadi kekacauan. Sylvie membatalkan niatnya untuk memutar. Ia akan tetap mendarat meskipun ada sesuatu di landasan. Ça s'est arrêté. Allez. Minimum 200. Ça va être.
Akhirnya mereka berhasil mendarat. Keluar dari kokpit, semua orang memuji Sylvie dan Jakub yang telah berhasil mendaratkan pesawat. Sylvie kemudian membagi tugas kepada para penumpang agar mereka bisa bekerja dengan cepat dan tertata. Jakub dan Sylvie memilih tetap di pesawat untuk mengecek mengapa mesinnya mati. Horst kemudian berpikir bahwa bisa jadi bahan bakar pesawat itu rusak sama seperti makanan mereka karena bahan bakarnya organik. Semua penumpang kembali dibuat bingung karena tanpa bahan bakar mereka tidak bisa terbang. Dan film pun bersambung.